Tapi tahu nggak yang bikin gue berani siapa? Siapa? Gamila, gara-gara dia bilang Kemal aja bisa, masa kamu nggak bisa? Bener juga lu. Bener juga lu. Ya masa Kemal bisa, gue nggak bisa? Bener dong. Masa iya dong. Sumpah demi Allah itu jawabannya. Gamila bilang Kemal aja bisa, masa lu nggak bisa? Bener juga lu perempuan. Ya deh kita bikin ya. Anjing. Iya bener. Kaget sih jawabannya. Tapi respect Pak Kemal maka tak sayang. respect. Apa Abdullah Takeshi. Iya, respect sekali. Respect. Gara-gara itu akhirnya lu beranikan diri. Tawaran itu. Papa West masih nggak nih? Masih. Dan beruntung gue buka pertama kali dengan Papa West karena Papa West punya keleluasaan yang besar sekali sama ngasih kebebasan ya. Sampai sekarang kalau ada komika bilang gue mau ngedirect, gue hampir 9 dari 10 kali gue akan bilang Papa West. Karena Papa West nggak ganggu lu dari sisi penulisan. Dan Papa West tuh punya kegemaran yang, jadi kalau lu perhatiin ya, Star Vision tuh range-nya itu luas banget loh. Dari drama yang gila sampai, lu tau gak filmnya Kemal yang dia jadi superhero? Jagoan instan. Nah, ya kan? Iya dong. Iya kan? Iya benar. Gue nggak enak bang. Loh kan gue cuma nah, lu kan apa sih lu Win? Gue cuma nah, kan gue gitu. Nah lu beda. Bedanya di mana aneh lu? Enggak, gue cuma nah. Di kepala lu kelihatan banget. Mana ada? Arahnya kemana itu? Ya, suzon banget nih orang tahu satu nih. Ini suzon lo. Makanya si Papa West tuh ngasih keleluasaan karena gue inget Partikelir kan pada akhirnya rugi tipis kalau menurut Papa West. Karena dijual ke SCTV, terus dijual ke OTT atau apa gue lupa. Akhirnya jadinya tipis ruginya. Terus gue minta maaf sama dia karena nggak enak, ada salah gue juga di situ. Nanti gue ceritain. Tapi ada salah gue di situ. Terus gue minta maaf sama Papa West, aduh maaf banget. Karena orangnya baik banget, bingung gue. Baik banget orangnya. Terus gue bilang Papa West maaf ya. Terus bilang nggak apa-apa. Saya senang karena di perpustakaan ada warna baru dalam koleksi saya. Anjay. Gokil. Itu nggak duit kecil loh itu. Nggak duit kecil loh bikin film. Walaupun Partikelir ya, nggak duit kecil. MM-an itu. Tapi untuk seseorang bisa bilang, ya udah gue rugi. Tapi perpustakaan gue sekarang ada body cup movie gitu. Ada warna baru. Di situ gue seneng. Jadi Bonar kan gue dengar kan mau main film Naga Bonar 3. Bukan turunan Naga Bonar. Filmnya gitu jadi Naga Bonar 3 bukan turunan Naga Bonar. Jadi filmnya tentang Bonar punya naga. Jadi filmnya tentang Bonar punya naga ada 3. Jadi Naga Bonar 3. Judul kecilnya bukan turunan Naga Bonar. Kayak film itu kayak Mili Mamet ini bukan AADC. Ya kan ini Naga Bonar 3 ini bukan turunan Naga Bonar. Aduh anjing lucu banget sih. Aduh anjing lucu banget bangsat. Aduh. Tar istirahat dulu. Anjing sakit banget. Aduh Allah terus. Oh gila nih. Kapan rencana jalan Nar? Aduh anjing lucu banget tuh. Gue tuh respect loh jadi founder tuh. Gue founder paling lucu gak sih? Kayaknya iya deh. Respect. Kayaknya gue founder paling lucu deh, ya gak sih? Lucu banget loh tadi. Gila loh gue. Itu kepikiran barusan loh. Naga Bonar 3. Gue tuh nggak nyiapin Win. Gue nggak ngeset dulu gue. Gue tadi impromptu gue. Tapi lucu sih Naga Bonar 3 anjing. Iya, jadi Bonar punya naga 3. Tapi bisa diwujudkan ya? Bisa banget. Bisa kan? Bisa banget. Iya, bisa juga dituntut sih pelanggaran haki. Karena mirip IP orang. Lucu banget lagi. Aduh. Lucu banget. Rahang sakit banget anjing. Capek gue.
Coba banget anjing. Lu mau PH mana, Nar? Gak ada yang mau kalau nggak Star Vision, Nar, bener dah. Lu ke MD Pictures bilang apa? Lu ke Star Vision dah paling bener. Dia mau terima-terima ide-ide progresif tuh. Respect, Pak Parwes, mantap. Tapi dipikir-pikir ya, sebenarnya setiap PH tuh ya, setidaknya Star Vision tuh progresif karena film-filmnya tuh range luas banget. Falcon tuh progresif loh kalau kita pikir-pikir. Coba pikirin filmnya Anggi yang pertama, Mama Cake deh. Udah pernah nonton loh? Belum nonton gue. Aneh loh itu film. Menurut gue itu film agak-agak art movie gitu. Terus dia juga yang pertama kali bikin film Cowboy Junior the Movie. CJR the Movie. Betul. Itu juga sebenarnya kalau kita pikir-pikir beresiko sekali loh. Emang ada marketnya. Tapi kan untuk bikin film kayak gitu kan agak-agak beresiko. Comic 8 paling aneh. Beresiko banget. Coba lu ngumpulin 8 komika. Emang komika lagi naik. Tapi kan nggak jaminan. Kita tahu film JKT48 juga nggak terlalu ngangkat waktu itu. Jangan marah Hewota ya. Karena lu duitnya habis untuk ke teater. Jadi lu nggak ke Teater 21. Nah tapi kemauan dia untuk bikin film itu menurut gue itu juga progresif. MD mungkin akan dipikir nih orang kayaknya film drama banget, kayaknya main aman mulu. Joko Anwar film pertamanya MD loh. Iya. Joko Anwar tuh pertama kali Pintu Terlarang kalau gue nggak salah. Apa ya? Coba lu cari tahu deh. Tapi Joko Anwar tuh pertama kali dikasih kepercayaan sama MD Pictures. MD Pictures. Beresiko sekali, filmnya aneh. Filmnya Joko Anwar pada zamannya loh. Nah, jadi sebenarnya dan Ayat-Ayat Cinta yang pertama itu ngebuka jalan untuk film religi. Sebelumnya kan nggak ada. Bukannya udah ada film religi mah? Enggak. Coba cari tahu film, bukan film religi, dulu tuh film apa istilahnya? Film biasa. Kalau zaman dulu tuh Islam itu muncul dalam haji-haji yang kerjanya berhadapan dengan setan-setan. Dulu kan gitu film-film setan yang ada perempuan-perempuan seksi, ada Pak Haji. Tapi genre film religi yang ngebuka jalan kayak serigala berkalung korban. Apa sih? Berkalung sorban apa? Perempuan berkalung sorban. Kenapa serigala gue ya? Ya gak tahu tak lu anjing. Kenapa tiba-tiba serigala? Serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Kenapa serigala? Enggak, tapi yang ngebuka itu, yang ngebuka Ayat-ayat keran cinta. itu adalah Ayat Cinta pada zamannya. Jadi dipikir-pikir sebenarnya progresif semua. Karena suka ada yang mikir, oh film-film India nih kayaknya mainnya industri banget nih. Nggak ada gagasan gitu. Tapi nggak juga kalau dipikir-pikir. Banyak banget ide-ide progresif dari mereka juga kalau dipikir-pikir. Yeah. Kayak Insya Allah Sah aja kan sebenarnya hitungannya religi banget ya. Dan itu ya nggak akan ada kalau bukan karena dibukain pintunya sama ada film kayak Alhamdulillah London, Insya Allah Mekah tuh kayak gitu-gitu. Assalamualaikum Beijing. Iya, Astagfirullah Bonar. Sequel dari Naga Bonar 3. Astagfirullah Bonar. Dia kaget, astagfirullah aku melihara naga. Iya, gitu sih, gitu. Tapi film pertama yang lu tulis akhirnya apa? Partikelir. Partikelir itu? Iya. Lu tulis sekaligus sutradarai? Iya. Itu jadi gue datang ke Pak Parwes dengan 5 judul. Partikelir paling bawah. Karena gue paling gak yakin bakal diambil karena ini mah hayalan gue aja. Kan gue suka film Bad Boys. Body Cup, emang gue suka body cup movie. Body cup movie kan 2 orang jagoan beda karakter. Kan banyak banget kan. Gue seneng banget film-film kayak gitu. Gue taruh paling bawah. Paling atas tuh gue drama cinta, film laga, sama Partikelir. Partikelir itu. Yang diambil justru Partikelir. Gue malah bingung. Ini kalau bukan karena Pak Polres nggak ada yang mau ngasih. Karena list itu juga pada saat yang bersamaan sebenarnya pernah gue oper ke 2 PH lain. Oh iya? Iya. Nggak ada yang diambil. Pak Parwes akhirnya yang ngambil. Iya. Dan Pak Polres ngambil yang paling bawah. Gue bilang gila, yang lain aja nggak ngelihat yang ini. Ya udahlah gue jalanin gitu. Ya udah gue bikin deh film itu. Berarti inspirasinya murni karena lu suka nonton film ya genre kayak gitu. Betul. Pada saat yang bersamaan kebetulan gua lagi syuting Ayat-Ayat Cinta 2 di Edinburgh, kota kelahirannya Sherlock Holmes. Jadi Sir Arthur Conan Doyle itu adalah orang Edinburgh. Dia ada patung Sherlock Holmes di situ. Jadi draft 1 sampai
karena gue sering bolak-balik ya, draft 1 sampai 4 kalau nggak salah apa 3. Itu gue ngerjainnya di sana. Di sana. Ya, jadi vibe Sherlock Holmes itu tinggi sekali. Makanya kalau lu nonton Particular itu ada banyak aspek-aspek Sherlock Holmes-nya. Motornya itu alamatnya Sherlock Holmes di Baker Street. Terus karakter Aditya Rwanda. Ada banyak reference kepada Sherlock Holmes di film Particular tersebut. Gara-gara gue nulisnya tuh lagi di situ. Gue pindah dari coffee shop ke coffee shop di Edinburgh. Secara angka kurang memuaskan. Yang tadi lu bilang kan bahwa pada akhirnya Pak Parwes bilang rugi sedikit. Iya. Salah satu faktanya mungkin karena ceritanya nggak relate dengan penonton kita. Iya, banyak yang bilang gitu. Ada salah satu produser bilang ini tuh film Amerika, bukan film Indonesia. Nggak ada yang mau pasti gitu. Bahkan gue ketemu sama Om Tio kan main Particular. Om Tio tuh lihat skripnya. Terus dia suruh gue duduk, Anji, duduk sini dulu gitu. Mau diomelin nih gue. Mau kamu ganti nggak ya joke-nya? Wah, kenapa Om Tio? Terus bilang, saya ngerti maksud kamu, tapi menurut saya ini Amerika banget. Joke-nya nggak masuk di Indonesia gitu. Terus nggak sih kayaknya kayak gini, soalnya ini udah disetujuin sama Pak Parwes. Tapi sebenarnya sih emang gue pengen kayak gitu. Gue nggak pengen diganti gitu, pengen kayak gitu. Oh yaudah nggak apa-apa kata Om Tio. Yaudah, gue cuma nanya doang. Dan Ernest juga bilang kayak gitu. Nggak pernah, walaupun ada detektif di Indonesia dan memang ada detektif soal perselingkuhan. Oh iya, ada. Dan itu kan salah satu sumber riset gue. Walaupun ada detektif Particular yang kerjanya meneliti soal perselingkuhan. Jadi kalau misalnya kita suami istri, gue istrinya dan gue curiga lu selingkuh, gue bayar detektif Particular untuk bututin lu moto kasih buktinya. Kalaupun ada, tapi itu nggak ada di zeitgeist-nya orang Indonesia, nggak ada di kesadaran umumnya. Setuju. Bandingkan dengan cek toko sebelah. Lu nggak harus jadi Cina untuk jadi anak yang ditekan sama cita-cita orang tuanya. Iya, relate. Lu nggak harus jadi perempuan dan nggak harus jadi perempuan yang overweight untuk tahu soal insecurity. Semua orang insecure. Bahkan di film itu nggak tahu orang sadar atau nggak. Hampir semua karakter di film Imperfect tuh punya insecurity masing-masing. Termasuk karakternya Boy Noya. Boy William dong. Makanya gue sempat betul. Boy Noya itu presenter olahraga Antv. Iya benar. Oke gue. Boy Noya. Nah makanya film itu relatability-nya kurang. Tapi gue berargumen sama Ernest waktu itu. Comic 8 juga nggak relate. Tapi banyak penontonnya. Itulah kenapa Ernest bilang film itu hampir nggak bisa disebut bisnis karena ada faktor yang kita nggak bisa tebak. Ernest bilang nggak ada formula 1 juta penonton karena kalau ada semua juga film 1 juta. Ya. Itulah kenapa orang harusnya ngasih respect lebih sama Ernest dibandingkan yang saat ini orang kasih. Karena kita tahu kalau emang bener nggak pernah ada formula 1 juta penonton, berarti ajaib sekali Ernest Prakasa. Iya. Dia selalu di atas itu kan. Iya. Bahkan film pertamanya tuh kan 800 CTS. Iya, kisaran. Iya, 800-an gitu. 800 kayaknya. Bukan CTS, ini Ngenas. Film pertamanya. Iya. Gede itu untuk orang baru pertama kali. Gede itu. Jadi memang mengingat bahwa nggak ada formula pastinya, ajaib sekali ini orang bisa bikin film kayak gitu. Dan pemainnya kan ganti-ganti. Paling yang mungkin berulang adalah supportnya kan. Tapi kan pemain utamanya ganti-ganti. Jadi kan bukan faktor pemainnya. Emang faktor cerita dan penyutradaraan. Iya. Tapi emang detail banget sih dia. Iya. Gitu. Gua harus akui ceritanya nggak relatable. Terus sekarang gue tuh sering ngomong, first you play by the rule and then you play with your heart. Gue sering ngomong itu. Orang sering dengar gue ngomong itu. Intinya adalah ikutin dulu aturannya. Belajar aja basicnya. Udah jago basicnya baru deh lu boleh bermain gitu. Gua dulu nggak ngikutin kaidah perfilman. Nggak ngikutin gue. Ada story arc yang mesti lu ikutin, ada 8 sequence dan segala macemnya, ada hero journey yang kayak gitu-gitu. Nggak gue ikutin. Lantas tapi jadi film anjing. Tapi kan aneh, makanya orang kalau nonton belakangan orang gua terutama memahami orang nggak ngerti ini filmnya siapa sebenarnya. Story-nya siapa nih yang lagi gue ikutin journey-nya. Karena setengah pertama kayak filmnya Adri, karakter Adri. Setengah kedua kayak filmnya Jaka. Kalau lu tonton ulang, lu akan ngeliat loh. Pertama filmnya karakter Panji, tapi ini kok kayak jadi Deva. Ceritanya siapa sih nih gitu. Jadi orang bingung sih kelihatannya. Di luar itu mungkin secara penyutradaraan juga lemah. Karena itu pertama kali lu menyutradarai. Betul. Penyutradaranya lemah. Lemah dari sisi nggak ada yang baru aja yang ditawarkan gitu misalnya ya. Dari sisi ngeliat gambar gitu kayak cuman. Sebenarnya sih gue berusaha untuk enggak.
master cover itu kan agak terlalu basic ya, master cover. Gue berusaha untuk nggak kayak gitu, tapi kelihatannya juga nggak ada sesuatu yang bagus juga tuh barusan shotnya gitu, nggak ada kayak gitunya. Gue penasaran berarti ketika lu dikasih kesempatan pengalaman pertama jadi sutradara kan itu lu nggak ada basic sama sekali. Ya oke lah lu aktor sering ya terlibat banyak dengan kru segala macam, cuma untuk bertugas menjadi seorang director pertama kali nggak ada perasaan kayak ini ngapa nih harus gue lakuin, gue nggak tahu apa-apa di sini gitu. Dulu gue gitu, tapi 100% nih Win, sutradara yang gue tanya, lu punya tips apa buat gue untuk ngedirect, dan 100% konten di YouTube yang lu bisa tonton tentang sutradara, jawabannya sama. Lu nggak harus tahu lensa, lu nggak harus tahu soal crossing apa gitu ada istilahnya. Lu nggak harus tahu teknik pengambilan gambar, lu nggak harus tahu apa. Lu hanya harus tahu lu pengen filmnya seperti apa. Karena ketika lu dibayar sebagai director, yang diminta adalah direction lu. Pengennya bajunya kayak apa, pengennya angle-nya kayak apa, pengennya ceritanya kayak apa, actingnya kayak apa, itu. Lalu pekerjaan utamanya adalah mengkomunikasikan yang ada di kepala ke orang. Itu gue sadari nggak jadi kendala. Gue nggak ada masalah ngomong sama orang. Orang akan dengan mudah ngerti apa yang gue maksud. 100% lo Win, semuanya. Berarti saat itu lu nggak ngerti lensa gimana, segala macam gimana. Jadi lu nyampein ke DOP, oh gue pengen gambarnya kayak gini-gini aja, segitu aja. Betul. Faktor menjadi leader tuh ternyata lebih besar. Memimpin orang, ngomong sama orang, mengelola masalah, tiap hari ada masalah. Agak kayak jalanin perusahaan bahkan sebenarnya kalau kita pikir-pikir. Nggak ada hari nggak ada masalah gitu. Kalau lu ketemu masalah panik atau mikirnya lama, nah mungkin itu akan jadi kendala. Salah satu tips yang gue dapat dari seorang DP yang sangat juga Pak Yadi namanya, Pak Yadi Sugandi, sangat dihormati. Dia bilang, kru tuh cuman pengen sutradara yang tahu maunya apa. Jadi gue jamin di partikeler gue lakukan, tapi jauh lebih gue lakukan di mendarat darurat. Gue jamin nggak ada satupun celah dari mendarat darurat yang gue nggak ngerti. Gue tahu semuanya. Sehingga ketika sesuatu ditanyakan, kita bisa langsung jawab. Kalau kita pernah ikut syuting ya, kita akan tahu kru tuh paling kesel kalau misalnya sutradara lama banget pengennya seperti apa. Udah setup, pengennya seperti apa? Kayak gini angle-nya. Oke, kayak gini bener ya? Iya. Lampu kan, matangnya kan lama ya? Iya, benar. Lampu di sana, segala macam. Oke, udah siap semuanya. Nggak kayak gini, Ding. Nggak, maunya kayak gini gitu. Kata kru. Iya, ada yuk. Wow, utak-atik. Ganti lagi. Pas dilihat, bisa nggak di warteg, nggak pindah aja ke restoran Padang. Ada lu sutradara kayak gitu. Nggak bohong gue. Ada banyak yang kayak gitu. Dan ada yang datang ke set gitu, sorry nih, kita nggak bisa pakai set ini sampai jam 3 ternyata. Sorry nih, gue nggak tahu gimana, ternyata nggak bisa sampai jam 3. Kita mesti gimana? Ada sutradara, dan gue berusaha untuk jadi sutradara seperti itu. Gue jawab di tempat, kita gini, yuk kita jalan. Tapi ada sutradara yang pas ditanya, coba lu nanya, mau gimana Pak gitu? Mau gimana Pak? Ini enaknya. Tidur. Tiba-tiba lusa aja. Banyak yang kayak gitu. Nah, karena mungkin ya panik, karena mungkin pengalaman pertama jadi sutradara, bingung harus ngambil keputusan apa dan takut keputusan yang diambil salah gitu, Bang. Betul. Ya memang. Ya kan? Dan semua orang maklum. Cuman tetap ngeganggu produksi kan. Karena yang orang nggak tahu dari film, yang punya jadwal tuh bukan cuman pemain. Lokasi itu ada jadwalnya. Alat ada jadwalnya. Jadi semua tuh ada jadwalnya. Terus itu lu bingung. Gimana nih? Pemain aja banyak jadwalnya. Lu geser satu, berantakan semua kan? Benar. Apalagi di masa pandemi ya, di mana syuting mesti efisien banget gitu. Nah jadi ya gua nggak tahu caranya directing, tapi gua tahu persis apa yang gue inginkan. Walaupun gua nggak tahu caranya, gua tahu persis. Oke. Berat lu ya kan lu bilang tadi sempat bilang lebih sangat menikmati acting. Disuruh milih acting, direct, nulis, tetap acting.
Iya, gue lebih seneng acting. Gue bahkan nggak mau acting kalau gue jadi sutradaranya sebenarnya. Karena lebih capek. Lebih capek dan nggak bisa acting. Gue susah sekali gitu. Gue harus ngebagi fokusnya. apalagi di Partikelir. Karena gue pemeran utama. Gue tuh sering banget syuting lagi marah. Kalau lu mau tahu adegan di mana gue sebenarnya marah sekali. Kalau udah nonton Partikelir yang mana di sini gak ada yang nonton. Gue nonton. Bagus. Lu tahu adegan sama Gading Martin gak? Pak Tarmin yang soal tebak-tebakan. Iya. Batman. Ya. Itu gue marah besar. Gara-gara kaki lu diinjek. Bagus. Itu joke-nya Gading sebenarnya. Gara-gara malamnya gue harusnya syuting di sebuah lokasi yang udah kita sepakati, udah udah bagus, udah ideal, udah reki, udah semuanya. Ternyata nggak bisa di situ, nggak punya lokasi. Karena orang jadwalnya salah, ngasih tahu orang lokasinya, salah aja. Oh, gue marah sekali, apalagi karena gue sutradara baru ya. Orang kalau baru jadi pemimpin tuh nggak tahu cara lain selain marah-marah untuk memimpin. Itulah saya. Kalau lu nggak tahu cara lain untuk memimpin, marah-marah jadinya. Jadi gue marah-marah kan. Tapi adegannya kan lagi bercanda. Harus komedi. Nah itu nggak enak banget. Nggak enak banget. Iya mood lagi nggak enak. Dan bukan cuma itu. Ini dialog nih ya. Sambil acting, gue tuh harusnya kalau aktor yang benar itu kan lupa kalau lu tuh Panji gitu. Gue nih lagi jadi karakter dan karakternya lagi ngerespon. Kalau dia mainnya bagus banget, mudah untuk kita percaya kalau kita karakter tersebut. Iya kan? Gue lagi jadi karakter, gue lagi denger lawan acting gue lagi ngomong. Di belakang gue ngeliat ada rakyat lewat gitu, masuk ke frame. Kan gue sadar ya. Hilang acting gue, harusnya gue ngomong karena udah cue-nya gue nggak ngomong karena gue ngeliat ada orang di kepala gue. Kenapa orang itu lewat? Masuk frame itu. Sambil gue mikir kenapa orang itu lewat masuk frame, kenapa asrada gue nggak nge-cut nih? Salahnya di mana? Asrada gue lagi di mana? Gue mikir aja. Dia diam, harusnya gue ngomong. Nah itu kalau Anda pengen tahu di Partikelir itu adalah adegan terakhir ketika gue bawa Deva, spoiler ya, bawa Deva ke tempat kan di terakhirnya itu ada gue bawa ke tempat rehabilitasi narkoba. Di situ tuh. Makanya harusnya kan dia karakter Devanya nangis kan. Terus gue ngomong enggak Jaka, lu bukan pesakitan, lu sahabat gue. Di situ tuh gue lagi ngeliat kenapa itu kok nggak bisa fokus gue. Banyak gangguan yang terjadi. Iya, banyak gangguan. Iya. Jadi gue milih acting daripada karena gue senang menjadi sesuatu, gue senang menjelma, senang gue ngelakuinnya. Oke. Habis gimana ya? Kalau seumur hidup kerjanya bikin orang ketawa, kadang-kadang lu senang juga mencoba untuk memanggil perasaan-perasaan yang ada, tapi nggak pernah keluar karena pekerjaan lu nggak mengizinkan itu. Kayak Hulusi kan pemarah. Hulusi terketus gitu. Ada pasti di diri semua orang. Cuman di stand up comedian kan lu nggak bisa, kecuali lu Rigen. Nggak bisa lu marah-marah di atas panggung atau Rio Dumatubun gitu. Dan di film baru lu main banyak juga porsinya, enggak? Jauh lebih sedikit. Sebenarnya gue nggak pengen. Harusnya tuh Deva Mahendra karakter gue. Tapi akhirnya gue diminta sama MD gue. Menurut gue idealan Deva karena selain gue nggak acting, Deva sama Reza emang beneran sahabatan. Karakter kan sahabat. Jadi tapi mesti gue jadi harusnya gue. Berarti belum tayang karena target ke bioskop. Kayaknya sih, gue juga nggak tahu pasti. MD-nya juga nggak pernah ngomong secara pasti mau di bioskop atau di OTT. Kalau gue sih dari sisi yang bikin dari tahun 2018, cuman ngarep ditonton orang aja. Gue tuh ya mendarat darurat, Komodo Menuy, buset dah. Komodo Menuy itu kan udah gue pikirin dari 2018, 2019 gue announce. Kalau lu ingat di JCC, gue umumin Komodo Menuy. Benar, ingat gue. Jadi 2018 udah gue konsep, 2019 gue umumin. Untuk jalan 2020 nggak jadi, 2021 nggak jadi, 2022. 5 tahun kan? Partikelir gue mulai, mendarat darurat gue mulai terus 2018. 2019 Skriplok untuk produksi 2020 April. Mundur jadi 2020 Oktober. Kita pikir mau tayang di 2021. 2001 udah mau selesai, tidak terjadi juga.
Jadi nggak tahu deh gue cuma mau di OTT mau di bioskop gue pengen dilihat orang. Itu doang. Karena gue nulis joke, gue nggak tahu ini lucu atau enggak sebelum orang nonton. Benar. Lu nulis joke 2018 loh. Takutnya ada yang nggak relate lagi. Gak tahu sih, ini lebih ke lucu atau enggaknya aja. Joke gue terus 2018, masa gue baru tahu lucu atau enggaknya 2022. Masa 5 tahun untuk nemu lucunya, aneh. Tapi lu ngerasa bertumbuh di film baru lu, Mendarat Darurat? Gue curiga orang akan bilang, nah gini dong Ji kalau ngedirect gitu. Atau orang akan bilang, nah ini bisa nih ngedirect. Gue curiga orang akan bilang gitu. Tapi sejujurnya, yang kepala gue tahu soal directing, di Particular dan Mendarat Darurat, sama. Oh iya? Iya, nggak beda sama sekali. Yang beda tuh cuma 2. Satu genre-nya. Gue, nanti ini akan jadi, apa namanya, catatan digital. Apa sih namanya? Jejak digital. Jejak digital. Gue yakin akan ada orang yang bilang, kok nih kayak gini harusnya nih udah bagus nih film Mendarat Darurat nih, jangan kayak Particular. Cuman orang tuh sebaiknya nggak berharap treatment Mendarat Darurat di Particular. Mendarat Darurat tuh romantic komedi gitu. Pendekatannya banyak di drama. Particular tuh body cup movie gitu. Kalau lu ngelihat filmnya filmnya Kevin Hart sama The Rock. Ini apa tuh? Ya itulah, lu tahu kan film itu Central Intelligence itu kan nggak ada color grading yang aneh-aneh, nggak ada kamera treatment yang aneh-aneh gitu. Ya film body cup movie jangan dipakai treatmentnya romantic comedy dan sebaliknya gitu. Kenapa itu bentuknya kayak gitu? Karena harus setia sama genre, itu satu. Tapi yang kedua yang beda adalah bukan wawasan gue terhadap filmmaking, tapi ngomongnya gimana ya biar nggak pada tersinggung. Nggak usah ngomong kalau gua. Gini deh. Gimana? Film itu nggak cuma sutradara, ada banyak orang yang terlibat. Iya benar. Nah, orang-orangnya beda. Oh, ya menyatukan isi kepala banyak orang. Iya, jadi isi kepala gue sama film pertama dan film kedua, tapi tim yang ngebantu gue beda, yang pertama dan yang kedua. Kalau orang bisa nandain perbedaannya, gue kasih tahu sama yang nonton, itu banyak karena tim yang terlibat di film kedua. Ya, gitu. Gue mau menuju closing karena udah 1 jam lebih juga. Cuma tadi gue keinget tiba-tiba lu tadi sempat bilang ketika Particular salah satu yang ngebuat itu rugi ada kesalahan lu bilang tadi. Apa? Hari ketika trailer officialnya Particular rilis bersamaan dengan hari pilihpanji.com terungkap yang sebenarnya. Trending topicsnya pilihpanji.com. Tenggelam trailernya. Salah gue itu. Karena nggak nyocokin jadwalnya. Sejujurnya gue nggak nyangka akan saling nindih. Karena kan pilihpanji.com kan udah jalan dari bulan Februari kalau gue nggak salah billboardnya naik, terus yang orang nyangka gue mau nyalek kan. Iya. Terus banget itu. Pada saat yang bersamaan tuh gue media visit banyak dan segala macemnya. Jadi aktivitas promonya Particular dan aktivitas promonya saat itu Pergi Walks on Stand Up Comedy Special terus lisipan. Tadinya masih nggak kerasa kenapa-kenapa. Tapi kan orang kan makin deket ke tanggal reveal-nya 14 Maret kalau gue nggak salah. Orang makin penasaran si Panji ngerapat ke partai apa. Sehingga ketika timernya jatuh ke 00000 di pilihpanji.com, orang pada pengen tahu juga. Iya. Pas itu kebuka, fix itu grup WhatsApp, grup dulu ada Line, berita di online, di sosmed, trending topics itu semua tentang pilihpanji.com. Nggak ada yang ngomongin trailernya. Particular. Di telepon gue gue sampai sekarang masih malu banget. Di telepon sama Pak Parwes, kalimat pertamanya, Panji, pilihpanji.com itu apa? Aduh. Nggak enak banget. Lu minta maaf. Minta maaf gue. Karena tapi itu mungkin kayaknya gue juga terlalu naif kalau berpikir hanya itu faktornya. Tapi gue bilang itu salah satu faktornya gitu. Salah satu faktornya. Soalnya waktu lu bisa cross check sama siapapun yang terlibat. Waktu draft 1 selesai. Apa script lock ya? Gue ngomong nggak apa-apa ya, nggak apa-apa nih kayak gini moga-moga. Karena Pak Polres baik dan Ernest juga pasti nggak apa-apa. Waktu script lock, Pak Polres bilang, Panji, saya
kasih kesempatan Ernest nulis film pertamanya. Saya kasih kesempatan Radit nulis film pertamanya. Kalau gue nggak salah ya. Tapi Ernest yang gue yakin. Skrip kamu jauh lebih rapih daripada mereka. 1 juta penonton. Baru skrip. Jago juga ya Pak Parwes bohong ya. Yoi. Syuting nih. Syuting kan. Bang Ucok, Padri Nadeak. Ini gue. DP gue. Ji, film ini 1 juta mah dapat. Oh ya oke. Pede lo. Selesai syuting, Pak Parwes bilang, harus ada Partikelir 2, Ji. Jangan ngambil film lain ya. Kita akan kontrak. Anjay. Harus ada Partikelir 2. Nice. Hari pertama keluar, hari Kamis. Gimana Pak Parwes? Kita tunggu. Tolok ukurnya tuh di hari Senin. Hari Kamis, hari Jumat, Sabtu, Minggu biasanya naik. Iya. Tapi kita tunggu Seninnya. Kalau Seninnya di atas Kamis, berarti ini film gerak. Tapi kalau filmnya di hari Senin jumlahnya di bawah hari Kamis, berarti nggak gerak. Hari Senin gue tanya, halo Pak Parwes, gimana? Ya, Dayanya beda tuh ya. kita berusaha aja lah. Kayak omongan dokter. Udah nggak bakal panjang nih usianya nih. Dan Pak Parwes juga susah sekali. Artinya effort dari Pak Parwes sudah banyak. Pak Parwes bahkan bilang sama gue, Ji, ini budget spending TV gue sama budget spending TV gue untuk Partikelir itu nggak beda sama budget spending gue untuk waktu itu filmnya Ernest yang keluar duluan, Susah Sinyal kalau nggak salah. Malah susahnya. Kalau gue nggak salah ya. Sama lo, apa CTS ya? Sama lo spendingnya. Jadi spendingnya dia tuh sama film yang terkenal gitu. Jadi dia usahanya udah, dia nggak ngurang-ngurangin, nggak kayak Panji film, oh ini mah Panji mah segini aja, nggak kayak gitu. Sehingga gue rasa nggak enak gue sama Pak Parwes tuh, ya ampun nggak enak banget. Gue dapat kesempatan untuk ngedirect lagi aja, gue bingung. Menurut gue ajaib. Mau gue ditawarin lagi, menurut gue ajaib. Gue penasaran dong, gue tanya sama orang MD kan. Gue kan pengen tahu ya, film gue kayak Partikelir hasilnya nggak terlalu. Kenapa ya? Kenapa gue ditawarin lagi? Apakah dia ngeliat sesuatu dari Partikelir yang sebenarnya adalah hopeful gitu ya? Sebenarnya ada peluang, ada potensi mungkin. Gue tanya sama dia. Boleh tahu nggak kenapa kemarin Partikelir hasilnya nggak terlalu, tapi saya dipercaya untuk nulis dan ngedirect film. Apakah ada sesuatu yang dilihat dari Partikelir yang saya nggak lihat? Terus dia bilang, saya belum nonton Partikelir. Lah kata gue. Jadi apa ini? Pantesan gue diajak, lu kagak nonton tuh film. Mungkin kalau lu nonton, gue kagak dikasih film sama lu. Disitulah untuk pertama kalinya gue bersyukur ada orang belum nonton film gue. Aduh sakit. Akhirnya terjadilah film tersebut. Mendarat Darurat, nantikan. Reza Rahadian, Luna Maya, Marisa Anita, Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi aktor-aktor yang keren sekali. Tunggu ya, Mendarat Darurat. Segera saksikan. Tungguin, nggak tahu mau di mana. Tapi saya bangga sama film itu. Penasaran gue sih Mendarat Darurat. Iya. Tapi menuju terakhir bang, kalau ya lu nulis udah 1 jam lewat, ternyata lama banget. Nah kita pecah 2 part aja ntar ya. Part 2. Enggak, anjing part 2 udah kelamaan. Oh, gue pikir part 2-nya mulai sekarang barusan. Makin lama lagi, enggak tadi 40 menit lah paling. Nulis udah, acting udah, sutradara udah. Kalau dikasih skill yang berhubungan dengan dunia film, apa yang pengen lu punya? Oh, jangan apa yang pengen. Ini gue mau mulai, ini gue mau produce. Oh iya, apa? Ada series. Apa skill apa? Memproduksi film. Oh, produser. Anjay. Film. Sorry, bukan film, series. Kosong gua, Bang. Series. Anjay, keren. Belum, tapi gue bisa cerita abis ini. Tapi sekarang belum bisa gue ceritain. Tapi gue bisa cerita. Series rencananya. Jadi untuk pertama kalinya gue akan produce series ini. Keren. Ya. Tapi itu yang lu pengen emang? Iya, karena ini IP yang menurut gue bagus. Dan terlebih lagi menurut gue orang yang terlibat ini yang mau gue kasih kesempatan untuk ngedirect, nulis dan main di series ini. Ya. Asik. Tapi itu masih nanti. Kosong. Mendarat darurat dulu. Mendarat darurat. Pokoknya Erwin kosong.
Saya pikir namanya Erwin Wu, Erwin Pak, ternyata Erwin kosong. Erwin kosong. Ih, lucu banget kayak pelawak ya. Iya, itu nama pelawak itu. Nah, Erwin gitu kosong. Nama lu pelawak lu Erwin kosong. Tadinya mau Erwin Bakekok, Bang. Bagusan Erwin kosong. Erwin kosong. Kan ada Reza Bukan. Iya. Iya kan? Farid aja. Herman ngantuk. Erwin kosong. Gak mau. Kosong adalah tagline gua. Iya. Kosong adalah tagline juga. Ada rekomendasi film nggak buat teman-teman yang dengerin? Yang lu suka banget, yang ini lu harus nonton ini nih, ini bagus banget nih anjing. Kok banyak dong? Banyak banget. Bingung. Sebut aja. The Shawshank Redemption. Gue pernah denger judulnya tapi belum nonton. Itu film lama banget. Terus terang gue juga malas tadinya nonton. Tapi hampir semua website film naruh dia nomor 1 atau nomor 2. Oh iya? Iya. Jadi gue penasaran dong. Genre-nya? Drama sih. Drama? Iya. Pelan, tapi makin kesini, makin ke belakang tuh makin anjing. Emang cerita anjing? Ternyata film tentang 101 Dalmatian ternyata. Ternyata Rintintin. Atau kalau misalnya lu nggak mau film-film lama, coba nonton The Social Network. David Fincher, tuh film juga film favorit gue. Facebook ya? Facebook betul. Oh iya. Bagus banget itu. Bagus banget itu. Gila itu. Berarti tipikal film-film kayak The Billionaire. The Billionaire? Tolkienoy? Enggak nonton. Rumput Laut. Google, apa itu judulnya? Yang cerita Google, karyawan Google Five. Internship. Enggak nonton. Enggak nonton ya? Oh, salah. Yaudah, banyak kan nonton gue. Enggak, tapi karena itu David Fincher. Gue baru sadar belakangan gue ternyata suka banyak film David Fincher. Fight Club, Seven, termasuk Social Network. Cuman Social Network tuh menurut gue absurd bagusnya, menurut gue absurd sekali. Karena Social Network tuh kombinasinya sama salah satu penulis favorit gue, Aaron Sorkin. Nggak tahu. Aaron Sorkin tuh yang nulis West Wing, nulis The Newsroom, ada deh pokoknya. Jadi gue suka banget dialog soalnya. Kalau lu nonton Particular bahkan dan Mendarat Darurat, lu tahu bahwa heavy banget di dialog ya, banyak banget orang ngobrol gitu. Komedinya juga datang dari ngobrol gitu. Gue tuh suka banget dialog. Sorkin tuh jago banget nulis dialog. Terus film itu tuh dialog banget, tapi nggak tahu kenapa menarik aja gitu. Dia pakai teknologi canggih tapi nggak kelihatan, nggak kayak film Star Wars atau Avengers. Lu kan tahu, oh itu teknologi tuh, canggih juga teknologinya. Film Social Network, kalau lu nggak nonton behind the scenes-nya, lu nggak tahu bahwa di situ tuh ternyata ada teknologi yang super canggih. Oh iya. Iya. Setelahnya lu baru sadar. Ada behind the scene emang, Bang? Maksudnya ada proses pembuatannya di YouTube. Cari aja. Okay. Ada banyak sekali. Terus udah gitu juga film itu bisa bikin gua ketawa, bisa bikin gua sampai maju di ujung kursi, bisa bikin gua sedih karena kasihan. Itu film lengkap banget sih menurut gue. Komplit. Dan gua kan kadang-kadang kita ngeliat film untuk kita pelajari ya. Lu belah naskahnya gitu, lu perhatiin motivasi kameranya gitu, terus lu perhatiin motivasi cahayanya, kenapa ya ditaruh kayak gitu. Gue belajar dari itu kalau film luarnya itu. Setelah itu nggak ada. Ya Particular sih menurut gue itu film paling lucu se Asia Tenggara Selatan. Ada Asia Tenggara Selatan. Asia Tenggara Selatan lagi. Ya, gue nggak ngerti kalau ada orang bilang nggak lucu, tuh film gila loh tuh. Tapi setuju, gue lucu. Apalagi gue paling suka scene-nya Arif Dido sama Pandu ya kalau nggak salah. Iya betul, terakhirnya itu. Itu lucu banget itu. Gue ketemu Steven Spielberg ketawa mulu dia. Gue bilang, kenapa bang? Saya nonton Particular, ketawa mulu tuh, auto ngakak filmnya gitu. Thank you Bang Panji, waktunya sudah mampir di podcast sebelum tayang. Ya, semua yang lucu-lucu boleh tekad ngomong gue jadiin beat nih. Emang boleh? Boleh aja. Thank you Bang Panji waktunya. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan. Sampai jumpa di episode podcast sebelum tayang berikutnya. Terima kasih.